Haris dipimpin. Bersiap ya untuk mengawali kegiatan pada pagi ini. Doa mulai. Selesai. Siling presensi? Belum. Coba diisi dulu. Sambil menunggu Haris mengisi link e-presensi SMA Negeri 1 Simo, kita bangkitkan semangat pagi dulu ya. Kita bangkitkan semangat pagi. Oke? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Dari waktu kelas 10, kalian perlu pelajari larutan elektrolit dan non elektrolit. Coba larutan elektrolit itu apa? Masih ingat nggak? Larutan yang bisa memanfaatkan arus listrik. Kalau larutan non elektrolit, kira-kira bagaimana cara mengidentifikasi kalau ini larutannya elektrolit, ini larutannya non elektrolit? Bagaimana caranya? Kalau larutan elektrolit, kalau elektrolit ada gelembungnya, kalau non elektrolit tidak ada gelembungnya. ada lagi? Kalau elektrolit saat pengamatan itu lampunya bisa menyala, kalau yang non elektrolit tidak menyala. Oke, gitu. Jadi kalau larutan elektrolit lampunya nyala dan ada gelembung, terus kemudian non elektrolit itu lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung. Oke. Nah, terus namanya apa? Alat uji elektrolit dan non elektrolit. Jadi selain elektrolit dan non elektrolit yaitu asam dan basa pada larutan. Nah, cara mengidentifikasinya itu juga menggunakan suatu indikator. Sifat asam dan basa pada indikator yang diekstrak dari bahan-bahan alami. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian nanti akan dapat diharapkan menganalisis konsep sifat dan dalam konsep sifat asam basa menggunakan indikator alami. Terus kalian nanti dapat mengaplikasikan sifat asam basa menggunakan indikator alami, menyusun proyek prosedur percobaan dalam pembuatan indikator yang diekstrak dari bahan alami, serta menyajikan hasil proyek dalam pembuatan indikator yang diekstrak dari bahan alami dengan tepat. Pendekatan, model, metode, dan penilaian. Jadi nanti pendekatan yang akan kita gunakan itu adalah technological, pedagogical, and content knowledge. Jadi model yang digunakan adalah project based learning atau PJBL, di mana PJBL itu ada 6 tahap. Yang pertama, menentukan pertanyaan dasar. Yang kedua, membuat desain proyek. Terus yang ketiga, menyusun penjadwalan, monitor kemajuan proyek, penilaian hasil, dan evaluasi pengalaman. Itu nanti itu masalahnya. Nah, terus kemudian metode yang digunakan praktik, terus diskusi, tanya jawab, dan nanti akhirnya di pertemuan berikutnya ada presentasi. Penilaian. Jadi selama pembelajaran ini saya akan menilai sikap kalian saat pembelajaran, terus pengetahuan kalian, terus kemudian keterampilan kalian. Bayi dikasih lemon. Asam itu dapat dirasakan dengan lidah, rasanya masam. Jadi kalau kalau kalian pernah nggak merasakan lemon? Rasanya apa? Asam. Teridentifikasi sifatnya asam. Terus kemudian ada lagi busa sabun yang bersifat basah. Kalau dipegang busa sabunnya itu bagaimana? Licin, ya kan? Licin. Pernah nggak sengaja? Pernah tidak sengaja nggak terjilat gitu? Tapi nggak semua, tidak semua sifat asam dan basa itu dapat dirasakan. Jadi kalian juga harus berhati-hati. Misalnya nanti pakai misalnya ini Fixal, itu kira-kira kalau terlalu lama pegang itu gimana? Panas, gatal-gatal ya kan? Itu di kulit saja itu kita merasakan seperti iritasi kecil. Apalagi kalau sempat kalian jilat atau merasakan, jadi itu berbahaya. Kira bagaimana ya cara mengidentifikasinya kalau nggak
dirasakan dengan ekstrak bahan alam. Oke, silakan dibuka KPD-nya. Kalian literasi jenis indikator alami yang akan dipraktekkan. Daun suci. Kalau daun suci berarti kira-kira dapat mengidentifikasi asam atau basanya. Misalnya asamnya itu pas di asam warnanya apa, pas di basa warnanya apa, pH-nya berapa. Silakan diliterasi, boleh browsing, boleh baca buku, boleh. Silakan. Dan dapat referensinya sudah kemudian desain perencanaan proyek tadi sudah mencari referensi, terus mendesain perencanaan proyek, yaitu judul proyek yang mau dilaksanakan ini apa, tujuannya mau ngapain. Kalau sudah semua alat dan bahan. Jadi coba kalian boleh browsing menggunakan Google Lens. Tahap selanjutnya kalian tugas. Jadi ini kan satu kelompok ada 5 orang. Ada yang pernah kerjaan Pak? Jadi nanti silahkan dibagi-bagi, namanya siapa, kerjanya ngapain. Juga tuliskan prosedur pengerjaan proyek. Ditulis dulu bagaimana cara membuat indikator alaminya. Kemudian setelah selesai dibuat indikator alaminya, diuji dengan larutan pH 1 sampai 13. Berarti kan tadi ada apa yang bulat-bulat itu namanya? Itu diapain? Diberi label 1 sampai 13. Terus kemudian diambil larutan pH-nya yang 1 sampai 13 itu diplatetes. Baru kemudian diuji menggunakan indikator alam. Terus kemudian warnanya itu yang 1 sampai 13 dikalibrasikan menggunakan peta warna. Jadi nanti kira-kira ini kan ada warnanya kan, ada macam-macam kan di sini. Yeah. Nih, nanti dikalibrasikan. Kira-kira cocoknya apa? Paham? Berarti nanti cocok nggak? Oh ternyata pH 1 itu apa namanya? Misalnya ini warnanya ungu atau warnanya di sini ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang putih. Cocok nggak sama pH indikator yang kalian uji? Paham ya? Terus kemudian diuji dengan bahan yang ada di sekitar, jeruk nipis, sabun deterjen dan air. Lanjut, tadi kita udah sekalian review ya, review desain sudah dilaksanakan. Jadi tadi kalian pas desain kerjanya juga udah baik, terus cara kerjanya juga tadi sudah saya pantau. Tahap berikutnya buat produknya itu berupa infografis. Jadi nanti infografisnya ditaruh di kertas karton. Nanti kita mau presentasinya pakai Windows Shopping. Ini ya.
langsung dimulai saja ya presentasinya sih. Cukup, nanti saya beri waktu 5 menit, terus kemudian pindah lagi 5 menit, 5 menit. Jadi yang mengunjungi silahkan siapkan alat tulisnya dan kertasnya. Boleh pakai sticky note, boleh pakai kertas, pakai isolasi boleh. Jadi dari kelompok kami kita membuat indikator asam basa dari kulit manis. Tujuan dari proyek kami adalah mengetahui sifat suatu larutan dengan indikator alami. Juga untuk mengetahui sifat suatu larutan dengan indikator buatan yang mengetahui pH suatu larutan. Selain itu dasar teori yang kita ambil yaitu indikator asam basa warna yang dapat memperlihatkan warna dalam larutan yang bersifat basa. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan untuk proyek kemarin yaitu 1 gelas kimia, 2 pipet, 3 mortar jar lembar, 4 filter paper, plant paper, 4 gunting, lem, dan isolasi, dan BH paper. Nah, bahan yang kita gunakan yaitu manis, deterjen, dan tisu tipis. Prosedur pengerjaan proyek. Dari indikator asam basa dari kulit manis dapat berubah warna indikator putih mulai terjadi pada pH 8 dari awalnya berwarna coklat muda menjadi merah. Nah, saat itu kesimpulan yang kita buat jika kulit manis dicampur dalam larutan asam, larutan yang sisa akan menjadi larutan coklat berwarna merah. Sedangkan jika cairan kulit manis dicampur dalam larutan basah, yaitu larutan deterjen akan menghasilkan warna tua. Ini hasil produksi kemarin. Dari hasil pengamatan Kenapa hasil produksi bisa berwarna seperti itu pada kulit manggis berwarna ungu? Hanya bisa berwarna coklat karena jadi seperti ini karena kulit manggis luarnya diikutkan di tumbuh. menghasilkan warna Kita simpulkan bareng-bareng mengenai indikator alami. Jadi indikator alami itu dibuat dari bahan organik atau dari bahan alami yang dapat mengidentifikasi apa asam dan basa. Tapi tidak semua, ya kan? Ada yang hanya stucknya di pH 6 sampai 8 saja, ada yang 1 sampai 9 saja. Jadi sekarang coba dikeluarkan handphonenya semua, silahkan kerjakan yang refleksi dulu. Semua disubmit sudah? Evaluasinya dikerjakan, ada 4 soal. Sudah selesai semua ya? Berarti kita menyudahi pembelajaran untuk hari ini. Oke, silakan Haris dipimpin untuk berdoa. Kepada duduk siapkan untuk mengakhiri kegiatan pada pagi ini. Live. Selesai. Oke, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.